Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas mengapa sih penulis menganggap motor NMAX ini lebih nyaman, lebih enak dipakai daripada motor-motor yang lain ya. Dan ya tentu karena penulis ngomongnya lebih nyaman ya, penulis berdasarkan apa yang penulis tahu dari motor-motor lain atau yang pernah merasakan atau yang ya bisa memprediksi lah ya. Karena ada beberapa yang penulis belum naik tapi lihat orang lain yang naik kok kayak gitu ya, penulis komentarnya seperti itu. Yang jelas NMAX ini untuk ukuran tinggi badan penulis ukurannya sesuai ya. Jadi mungkin untuk yang lebih tinggi dari penulis bakal merasakan mau selonjor ya. Sekarang ini contohnya selonjor, mungkin agak nekuk kakinya. Kalau penulis bisa lurus ya. Jadi untuk selonjor enak. Apalagi karena versi NMAX Old ini untuk selonjoran posisi kakinya lebih lega daripada yang versi New. Untuk duduk tegak pun ya, karena penulis sendiri duduknya lebih sering tegak, kakinya nginjak dek bawah bukan dek depan. Untuk duduk tegak pun enak, posisi pantat itu sudah pas. Posisi pantat kalau mau mundur wis masih tercukupi lah, nggak terlalu terhambat. Untuk maju ya tentu bisa, majunya juga banyak ya. Biasanya kalau bonceng anak di depan itu malah lebih lega depannya, karena depan masih sisa. Tapi ini kebetulan untuk posisi pantat penulis nggak perlu terlalu memaksakan gitu ya. Kalau pingin mundur agak ke belakang masih memungkinkan. Sementara kalau di motor-motor lain posisi pantat itu benar-benar dibatasi ya. Walau di motor sport, motor bebek, motor matic juga. Posisi pantat ini ya yang menurut penulis paling unggul di NMAX. Entah kalau yang NMAX New gimana, penulis belum merasakan duduknya. Tapi kalau di PCX itu pantat dipaksa maju, jadi harus mepet ke setang. Di NMAX ini nggak begitu, masih enak lah. Mau dipaksa mundur lagi bisa, dipaksa maju lagi bisa. Jadi selama berkendara posisi duduknya maju mundur. Terus kalau di Aerox, wah itu kesisa juga. Penulis sempat ingin beli Aerox ya, karena kebetulan harganya lebih murah, bagasi juga lumayan besar. Tapi ternyata kesiksa, terlalu maju, gak enak, capek ya. Terus mungkin yang bisa jadi saingannya itu Lexi. Cuma Lexi bagasinya nggak sebesar NMAX ini, karena ya tangki bensin juga di belakang. Kalau NMAX ini kan di depan ya, di tengah sih. Kalau Vario sama sih penyakitnya dengan motor-motor lain, ruang pantatnya dibatasi. Yang juga enak di NMAX itu adalah posisi pantatnya cukup tinggi ya. Kalau duduk biasa ini untuk ketinggian penulis ya. Kalau yang lebih tinggi lagi ya tentu beda. Untuk tinggi penulis
posisi decknya dibanding posisi pantatnya masih lebih masih tidak bikin lutut itu lebih tinggi dari pantat, jadi masih nyaman. Jadi yang bikin orang duduk nggak nyaman itu kan kalau posisi pantat lebih rendah dari lutut, itu siksaan itu. Tapi kalau posisi lutut lebih rendah dari pantat enak, jadi kayak naik motor bebek kayak depan itu enak. Salah satunya karena posisi lutut bisa lebih rendah. Posisi setang juga enaknya agak tinggi ya setangnya ya, walau nggak sampai kayak touring ya yang setangnya tinggi banget. Ini paling enggak tidak membuat penulis harus memaksa merunduk ya, masih enak gitu loh. Walau pantatnya lebih turun, lebih mundur, posisi lengan ini masih enak, masih lemes, nggak terlalu ketarik ke bawah ya. Kan beberapa motor itu memaksa siku itu jadi betul-betul tegang karena harus megang agak bawah, sementara badan pingin tegak. Badan pingin tegak tapi setangnya memaksa merunduk, repot kalau gitu ya. Setangnya sendiri nggak bergetar ya, minim yang penulis rasakan sekarang getarannya kecil, sering lupa. Jadi kalau sering lupa itu artinya getarannya sama sekali tidak mengganggu. Udah dimodifikasi tentu ya. Jadi kalau setang nggak getar itu sudah ada modifikasinya. Yang aslinya menurut penulis kurang begitu meredam ya. Entah mengapa, padahal secara beratnya hampir mirip ya dengan yang penulis pakai sekarang ini. Jadi secara beratnya hampir mirip, cuma bedanya kalau yang sekarang penulis pakai tengahnya kopong ya. Kalau yang bawaannya kan tengahnya ada logamnya, ini tengahnya kopong, terus beratnya sangat bergantung di ujungnya. Jadi mungkin ya itu yang menyebabkan mengurangi vibrasi. Penulis pernah bagian bandulnya ini lepas ya, karena KRTW soak. Penulis nggak pakai sama sekali, kerasa ya getaran nih. Jadi untuk mereka yang merasa setangnya terlalu getar, selain dari pakai oli yang lebih baik, pakai bensin yang lebih licin, ini pakai pemberatnya, ini bandul setangnya, jalur setangnya ini pakai yang lebih berat. Mungkin sekalian yang pakai ada cerminnya barangkali. Soal cermin ini emang ada yang nggak begitu suka dengan spion bawaan ya. Kalau penulis saya menilai dari sisi praktikalnya, ini jarak sudut pandangnya nggak kayak punya Suzuki. Kalau punya Suzuki itu luas banget, atas bawah gitu ya. Kalau NMAX ini harus lihat naik turun kiri kanan gitu untuk bisa lebih lihat lega, karena bentuk itu dibuat melancip keluar itu biar terkesan sporty, padahal itu menyusahkan gitu. Ngegas, ngerem menurut penulis enak sih. Kalau handlingnya semi ya. Kalau Suzuki itu kan handlingnya nurut ya. Handlingnya nurut artinya berkendaranya harus pakai body steering. Sementara Honda PCX 150 ya terutama, bukan PCX 160, itu butuh yang metode counter steering. Jadi kalau pingin belok kanan, banting setang ke kiri dulu biar ada motornya rebah ke kanan.
Nah kalau Yamaha ini separuh-separuh ya, separuh-separuh. Artinya kalau di kecepatan rendah dia ya nuruti aja, kalau badannya miring ikutan belok. Tapi kalau udah kecepatan tinggi butuhnya counter steering. Jadi kalau mau beloknya mendadak harus pakai setangnya disentak ke arah berlawanan dulu biar bisa belok ya. Itu harus betul-betul dibiasakan ya. Jadi kita harus paham betul modelnya bagaimana. Nah, ada keunggulan juga setangnya motor NMAX ini dibanding motor-motor lain ya. Jadi kan ini modelnya di depan gitu ya. Kalau untuk ngerem jadinya enak gitu loh. Tangan bisa jadi bantuan untuk menahan badan doyong ke depan. Nah ini kalau di motor-motor lain, terutama yang untuk motor matic kecil ya, beda banget lah. Penulis itu yang dirasakan pertama ketika naik Next 2 itu adalah kalau ngerem dari kecepatan 100-an gitu ya, enggak sampai 100, paling ya 90 gitu ya. Ngerem dari kecepatan 100, dari 90 gitu ngeri ya. Ngeri kenapa? Karena kok wheelbase-nya kan kecil. Nah, itu kecenderungan jungkelnya itu besar. Dan nggak ada pegangan atau apa yang membuat badan itu nggak kedorong ke depan. Kalau di NMAX ini kan bisa ada dua ya, misalnya kakinya selonjor ke depan, nah itu bisa menahan badan biar nggak condong ke depan. Setangnya juga agak tinggi. Nah kalau Next 2 setangnya rendah, agak di bawah, itu kalau ngerem rasanya opo gitu loh ya, karena badan rasanya kayak mau dilontarkan maju ke depan. Wheelbase-nya juga pendek. Kalau wheelbase pendek itu efeknya salah satunya ya kita jadi harus mengandalkan rem depan. Naik Next 2 penulis nggak berani pakai rem depan itu banyak-banyak ya, bertinjung tuh. Jadi ngerem di Next 2 penulis nggak pernah berani maksimal. Jadinya kayaknya penulis itu lebih cepat berhentinya di NMAX ini daripada kalau Next 2. Padahal berat motornya mungkin bisa aja beda 50 kilo gitu ya. Kalau beda 50 kilo gitu penulis merasa lebih cepat kalau berhentinya di NMAX. Karena di NMAX penulis berani pakai rem depan lebih kuat ya, selama sudah didahului oleh rem belakang dulu ya. Jadi rem belakang dulu terus baru rem depan. Soal rem belakangnya ngesot apa enggak wis gak peduli, yang penting ngatur kekuatan rem depan sehingga bisa pas. Pas itu biasanya ditandai bunyi cit 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 cit, cit gitu ya. Citnya itu pendek-pendek gitu. Cit 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 cit, cit. Kalau cit panjang itu salah. Kalau nggak bunyi cit cit cit, mungkin itu remnya masih belum maksimal. Tapi ya alhamdulillah penulis sekarang ini nggak merasa perlu untuk ngerem sampai kayak gitu ya. Karena ngerem kayak gitu itu artinya membahayakan ya. Alhamdulillah, mungkin berkat doanya pemirsa ya. Terima kasih. Ya, terus itu ya, terutama dari pengereman itu yang lebih pede pakai NMAX. Kalau di PCX yang baru ya, kalau masih standar mungkin penulis ya bakal takut-takut juga, karena di NMAX yang baru itu
sorry, di PCX itu joknya merosot ya. Jok merosot itu ngeri ya. Jadi kalau punya PCX mungkin penulis rasanya bakal modif ya, ganti jok, kulit joknya ya. Padahal paling ya harga 50.000 kalau mau yang sederhana. 50.000 aja Honda gak mampu. Terus untuk sisi lain kestabilan stang depan ya, setir depan. Motornya ini cenderung stabil ya. Komstirnya ya masih cukup awet, walau komstirnya jadi ada cirinya, jadi ada jeduk-jeduk kalau pas nyetir tengah. Jadi ini kalau dalam posisi berhenti di atas lantai keramik gitu ya, penulis putar setang dari kiri ke kanan gitu, pas bagian tengah akan jeduk-jeduk gitu, kayak ada tekokan. Jadi motor ini setangnya cenderung lurus ya, karena kebiasaan jalannya lurus jadi tekok bagian tengah. Yang penting gak otok-otok lah ya, yang penting gak cenderung belok kiri atau belok kanan. Cenderung belok kiri atau belok kanan ini menyusahkan. Tapi penulis juga sekarang ya artinya susah untuk berkendara lepas tangan, karena ya itu setangnya jadi cenderung ke arah lurus, susah untuk menyeimbangkan pakai badan. Wheelbase yang panjang ini juga termasuk membantu kestabilan jalan lurus ya, karena toh modelnya juga hampir sama kayak Honda PCX 150 yang model jenenge harus pakai counter steering kalau pingin belok cepat. Artinya ya kalau model seperti itu modelnya dibuat lebih stabil untuk kecepatan tinggi. Jadi untuk kecepatan tinggi dibanding Next 2, penulis lebih pede naik ini NMAX. Ya belum lagi soal remnya ya, penulis merasa ngerem di NX2 butuh lebih panjang, padahal bodi ini lebih ringan, tapi karena wheelbase nya lebih pendek harus mengandalkan rem depan, harus mikiri ya apa caranya nggak terlalu jungkel. Kalau Honda Beat kondisi standar ya nggak bisa diandalkan ya, nelunyur soalnya remnya nggak pakem. Baru setelah pakai federal jadi pakem. Entah mengapa rasanya ngerem mendadak di pit rasanya lebih sip ya daripada Next 2. Kalau di PCX belum pernah ngerasakan ngerem mendadak ya. Tapi kayaknya nggak begitu pede, terutama dari joki gitu ya. Vario suspensinya Atos. Oh iya, dengar yang Vario 160 remnya nggak pakem ya, baik rem belakang ataupun rem depan. Ya kalau yang seperti itu sembuh mana ya, tahu seperti itu ya harus diperbaiki lah. Kita nggak bisa mengharapkan Honda kalau wis ono penyakit ngono, mekaniknya ya biasanya nggak iso wisan ya, karena sudah dari sisi desain. Kalau sudah dari desainnya seperti itu wis gak iso diapa-apa no. Terus untuk sisi yang lain ya, kita ngomong kenyamanan kan, suspensi. Nah suspensi ini yang depan wes oke loh ya, menurut penulis yang depan itu sudah pas. Taunya pas gimana? Karena kalau boncengan 3 ngerem pasti jedok. Kalau lewat polisi tidur ngerem pasti jedok, terlalu lumpuh ya. Jadi
yang depan ini wes pas lah ya, bahkan untuk posisi sendirian pun ukuran per NMAX Old ini untuk per depan itu sudah pas. Yang nggak pas itu kalau boncengan. Jadi kalau boncengan itu ngeremnya jangan pernah pakai rem depan ya, pakai rem belakang biar nggak mentok. Tapi ya di sisi lain wes pas suspensi depannya, yang nggak pas itu belakang. Nggak pasnya yang belakang ini mungkin ada yang ngomong PCX lebih nyaman, Honda Beat lebih nyaman, Scoopy lebih nyaman, Lexi lebih nyaman. Sebenarnya sama saja ya. Memang sih kalau dari sisi pernya, per bawaan NMAX itu termasuk keras. Jadi per bawaannya NMAX itu keras. Kerasnya ya kira-kira kalau boncengan bertiga terasa masih kurang empuk. Itu berat kira-kira 200 kilo ya. 200 kilo masih kurang empuk. Berarti keren keras ya. Terus tambahan lagi dari sisi shock breakernya bawaan ya yang belakang itu juga cepat rusak. Jadi yang namanya hambatan shock breaker itu kan kalau boncengan ya terus lewat polisi tidur itu harusnya nggak ngayun, enggak, harusnya stabil. Terus lewat polisi tidur nyek gitu ya. Kalau mau perbandingan ya sama mobil. Mobil itu seringnya kalau goyang kan nggak begitu banyak ya, apalagi mobil Eropa. Wuling juga mobil Cina. Kalau goyangnya suspensi kan nggak banyak, set gitu, nyet, empuk tapi nggak goyang-goyang. Nah, punyanya NMAX itu goyang-goyang, wis keras goyang-goyang. Yang terjadi adalah kalau lewat jalan nggak rata, waduh, amit-amit. Tambah satu lagi penyakit yang khas pada motor matic Jepang, yaitu adanya engine stopper. Banyak yang menjelaskan fungsi engine stopper itu untuk apa ya. Tapi orang-orang biasanya tidak mempertimbangkan kondisi jalan raya di Jepang. Kondisi jalan raya di Jepang itu mulus-mulus ya. Walau di pedesaan jalan aspalnya gak sampai kayak gini ya. Gak sampai tambal-tambal kayak gini, lubang-lubang kayak gini. Enggak. Aspalnya sana walau pedalaman pedesaan mulus lus. Walau berlubang atau apa nambalin mulus. Gak kayak nang kene. Nah, kalau dipakai kayak gini-gini, wah wis yang namanya stopper itu pinggang ya. Yang pertama pinggang, yang kedua bearingnya swing arm ya, yang apa menghubungkan ke mesin biasanya jadi rusak. Ditandai biasanya dengan ban yang botak sebelah. Nah, kalau bannya sudah botak sebelah itu wis ciri bearingnya rusak itu, entah apane lagi yang rusak ya. Biasanya yang gitu itu karena sudah telat, tidak dari awal stoppernya diganjel ya. Harusnya begitu motor diterima langsung diganjel stoppernya. Mau itu PCX, Aerox, Fiction, bukan Fiction, Vario, Beat, Next 2, Address juga mungkin ya, Mio, Vino, Scoopy, ADV, PCX 160, wes kabeh lah wes. NMAX New juga, Lexi juga, itu butuh diganjel semua.
Nah setelah diganjel, terus suspensi belakang ganti yang aftermarket, yang per empuk, yang pernya bisa disesuaikan dengan kebutuhan berat badan ya. Mantep loh NMAX itu, nyaman. Cuma ada satu kelemahan yang di motor penulis ini belum dibenahi ya, bannya atos. Ban IRC itu keras ya. Nulis juga gantinya pakai apa, Aspira atos pisan, Aspira Premium. Wah atos pisan. Katanya kalau pengen empuk Michelin sama apa, Pirelli Angel Scooter tumpuk katanya. Tapi ya wis lah guys. Ini ban depan juga masih ban bawaan ya, 40.000 km. Awet juga kalau ban depan ini. Ya awetnya karena komponen keras ya emang ya. Karena komponen keras jadinya awet. Kalau mau pingin nyaman ya perlu ganti yang lebih empuk. Tapi secara keseluruhan ini penulis selama pakai motor NMAX ini enak ya. Nyampe kantor, nyampe rumah nyantai, gak kroso sakit macem-macem lah. Gak butuh istirahat dulu tau apa, mau langsung lari, mau langsung opo olahraga tau apa, no problem, gak ada masalah, enak. Kita ngomong kenyamanan ya, nggak ngomong soal mesin. Salah satu yang jadi pengganggu kenyamanan itu apa? Suara mesin ya. Kalau penulis suara ngoroknya NMAX yang kayak gini itu nggak terlalu mengganggu, jadi no problem. Mesin juga jarang suara tik 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 ya, karena penulis biasanya wis ganti oli sebelum oli mesinnya bikin suara tik tik tik. Soal gredeg, motor penulis nggak mengalami di umur 40.000 km ini, karena menurut penulis inraynya pas. Jadi kampas gandanya menggigit secara sempurna ke rumah koplingnya. Mungkin baru bakal masalah lagi kalau suatu saat nanti butuh ganti kopling ganda ya. Kalau harus ganti kopling ganda mungkin harus inrayan dulu sebelum bisa pas. Tapi kondisi sekarang terakhir 32.000 dibongkar, kampas ganda sih tebel ya. Kenapa kok bisa awet kayak gitu? Kenapa kok bisa nggak gredeg? Ya mungkin karena kebiasaan penulis kalau buka gas setelah gasnya ditutup itu pelan ya, kecil, nggak pernah langsung besar gitu. Tapi kalau misalnya penulis pakai sekarang digas langsung besar pun ya nggak masalah, karena kampas gandanya sudah duduk dengan baik ya, sudah ngepas dengan rumah koplingnya ya. Jadi masih digas mendadak ya no problem. Tapi ya penulis tetap pakai kebiasaan buka awal gas itu kecil dulu. Walau pakai kencang tapi tetap buka awalan kecil dulu. Begitu kopling sudah gigit baru gaspol. Yang terutama katanya yang besar efeknya itu tenaga bawah ya, katanya. Kalau torsi bawahnya besar, resiko gredeg makin kecil. Nah kalau untuk nambah torsi bawah ini sudah sih motor penulis pakai silap. Tadi kan bawahnya makin gede. Ini ngomong kenyamanan ya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.